Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai semuanya, gimana nih hari ini? Semoga kalian tetap sehat, senang, dan bahagia ya. Kali ini kita balik lagi di What's Trending yang edisinya tuh khusus hadir setiap Jumat nih. Dan obrolan kita hari ini menindaklanjuti semangat toleransi pasca kunjungan Paus. Selama 4 hari Paus Fransiskus menyambangi Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus pekan ini merupakan kunjungan yang ketiga kalinya dari pimpinan tertinggi Gereja Katolik ke Indonesia. Kunjungan pimpinan tahta suci Vatikan sebelumnya terjadi pada 1970 dan 1989 saat era pemerintahan Soeharto. Paus yang saat itu datang ke Indonesia adalah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Setelah 35 tahun berlalu, kini Paus Fransiskus yang melakukan kunjungan apostolik di Indonesia. Tujuan utama dari perjalanan apostolik ini adalah memperkuat iman umat Katolik di Indonesia serta memperdalam hubungan antar agama. Sebagai puncak agenda kunjungan, Paus memimpin misa yang dihadiri sekitar 90.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno kemarin. Di samping itu, kunjungan Paus ke Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan, serta menjadi tonggak penting dalam memperkuat dialog antar agama di Indonesia. Nah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia dan Vatikan berbagi komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian, persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Selain bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Bapak Suci bertemu dengan para imam Serikat Yesus di Gereja Katedral Jakarta. Salah satu agenda penting lainnya dalam lawatan adalah pertemuan Paus Fransiskus dengan para pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal. Pertemuan disebut memiliki peran penting karena menjadi simbol persatuan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Meski begitu ya, diperlukan tindak lanjut nyata nih, agar seusai kunjungan Paus ini semangat toleransi itu makin menguat. Soal ini kita obrolkan bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan, usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini menindaklanjuti semangat toleransi pasca kunjungan Paus. Kalau dalam bahasa Inggris, pop sebutan paus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, the paus, yang mengacu pada figur yang serupa dengan penggunaan dalam bahasa Latin papa yang berarti ayah atau bapak. Dan kita sudah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Nah Wahyu, gimana menurut kamu kunjungan Paus Fransiskus bisa membawa manfaat yang besar dan tak hanya bagi teman-teman beragama Katolik nih, tapi juga semua umat gitu? Iya, dalam konteks Indonesia, kunjungan Paus Fransiskus ini memiliki dampak yang luas ya. Jadi yang tadi kamu sampaikan, nggak hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi masyarakat umum. Ini kan Paus Fransiskus dalam kiprahnya sering mengangkat isu-isu penting ya, seperti perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Yang kemarin juga disinggung saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di Indonesia, kunjungan Paus ini juga membawa misi perdamaian nilai. Itu dikonfirmasi oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI melalui juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus, Romo Thomas Ulun Ismoyo. Karena itulah kunjungan Paus ini mestinya bisa dimanfaatkan ya sebagai momentum bertukar pikiran dan mencari solusi masalah kebebasan beragama di Indonesia. Seenggaknya itu jadi salah satu harapan dari LSM yang concern dengan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan setara institut. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan berharap eskalasi permasalahan agama di tanah air ini dapat menurun ya usai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia akan memberikan dampak positif ya secara umum pada pemahaman yang lebih luas tentang moderasi dan harmoni antar agama di Indonesia.
ada beberapa masalah utama. Pertama soal peraturan yang bersifat intoleran dan diskriminatif, dan itu terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Masalah yang lain adalah masalah tata kelola keberagaman yang masih buruk sampai detik ini. Kemudian kapasitas aparatur negara yang masih rendah, terutama dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas. Jadi nih Lea, berdasarkan catatan setara sepanjang 2023 itu terdapat lebih dari 210 peristiwa dengan sekitar 320 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Jadi angka itu naik cukup signifikan ya dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 170-an peristiwa dengan 330-an tindakan. Oke. Pelakunya siapa tuh, Wahyu? Ya kalau ditanya siapa yang melakukan, menurut catatan setara banyak dilakukan oleh aktor negara ya, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Nah sementara itu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU yang membidangi hukum dan media, Syafiq Ali, dia mengakui nih pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB ini terus berulang di Indonesia. Ya saya kira secara umum ya kita masih punya beberapa masalah ya. Karena kita masih menemukan beberapa kasus kekerasan atau intimidasi atau pembatasan kegiatan beribadah gitu kan. Jadi artinya kita masih punya beberapa catatan walaupun ya menurut saya secara umum kondisinya terus membaik lah. Nah, dalam konteks kunjungan saya kira ya bagus. Nah, hari ini tuh sangat bersejarah sekali karena kita kedatangan salah satu tokoh terpenting ya dari umat beragama atau khususnya umat Katolik di seluruh dunia. Dan kita tahu Paus sendiri figur yang sangat menaruh perhatian pada perdamaian, pada toleransi, tapi juga pada keadilan sosial. Kepada KBR, Syafiq mengungkapkan salah satu faktor nih, kenapa masih ditemukan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Alasannya menurut dia, karena pemerintahnya ini belum sepakat nih Lea, terkait aturan pendirian rumah ibadah yang disusun dalam rancangan Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Saya kira bahwa banyak dari pejabat kita, pemimpin publik kita, aparat kita, itu kan memang belum sepenuhnya satu kata terkait penafsiran atas undang-undang. Nah di situ ya, misal kebebasan beribadah, padahal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, sehingga kemudian masih ada aturan-aturan tambahan yang kemudian justru membatasi kebebasan beribadah. Ini memang menjadi PR kita yang harus dipecahkan. Nah, perkembangan terakhir, misalkan Kementerian Agama sempat berstatement bahwa untuk mendirikan tempat ibadah nggak perlu pakai prasyarat yang seperti sebelumnya ya, persetujuan jumlah pihak, tapi cukup ke Kementerian Agama misalnya. Itu kan ya sebuah langkah penting di mana memang kalau itu urusannya untuk beribadah yang dijamin konstitusi, ya harusnya bukan hanya dibolehkan tapi difasilitasi oleh negara. Jadi undang-undang yang atau peraturan yang membatasi orang untuk melakukan atau melaksanakan ibadah ya sudah semestinya itu dihapus. Syafiq kemudian meminta semua pihak, terutama pemangku kebijakan ya, baik pemerintah pusat maupun daerah, ini dapat merespons misi kemanusiaan dan kerukunan umat beragama yang diserukan Paus Fransiskus. Saya kira ini sebuah langkah penting di mana NU sebagai negara mayoritas Muslim, di mana juga ada organisasi-organisasi Muslim besar seperti NU yang anggotanya puluhan juta, dan juga ada Muhammadiyah dan organisasi yang lain, itu bisa membangun kerjasama dan kesadaran yang lebih tinggi untuk bahu-membahu memecahkan persoalan yang dialami umat manusia. Saya kira sekarang waktunya untuk dengan Paus berkunjung dan datang ke Indonesia itu sebagai momentum memang untuk bagaimana organisasi-organisasi agama atau tokoh-tokoh agama di Indonesia membangun kesadaran dan kerjasama yang lebih luas dengan Gereja Katolik. Meski demikian, juru bicara panitia kunjungan Paus, Romo Thomas Ulun Ismoyo menyebut berbagai permasalahan kebebasan beribadah di Indonesia ini nggak serta-merta bisa disampaikan ke Paus. Oke. Yang kita bawa ke Paus ya pertama-tama bukan mau menyampaikan, ini bukan anak ngadu ke bapaknya, tolong bapaknya ngomong ke Indonesia tentang ini, tidak, pasti tidak seperti itu. Ini kita mau menyampaikan bahwa sama-sama nih sebagai seorang bapak mau mengunjungi anak-anaknya, meneguhkan, berdoa bersama agar kita terus berbuat baik, agar kita terus mewartakan kisah kasih Allah, terlibat di dalam masyarakat, terlibat di dalam hidup bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah Wahyu, jadi penasaran nih, saat Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan
kunjungan Paus Fransiskus. Apa aja sih yang disampaikan? Kita bakal bahas ini usai jeda. Jangan kemana-mana ya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Nah, balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini menindaklanjuti semangat toleransi usai kunjungan Paus. Nah, kita masih bersama News Editor Wahyu Setiawan nih. Nah, Wahyu, tadi kan sebelum jeda tuh aku tanya gitu ya, apa sih pembahasan Jokowi dengan Paus Fransiskus? Ya, di hari kedua berada di Jakarta, ini istri Paus menemui Presiden Jokowi ya di istana ya, didampingi oleh beberapa menteri dan tokoh umat Katolik. Apa yang dibicarakan? Yang jelas sih Presiden ini kalau bisa disebut memamerkan ya Le ya, keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia. Kebinekaan. Ya, kebinekaan. Jokowi juga menyinggung semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya di hadapan Paus Fransiskus. Jokowi di hadapan Paus Fransiskus juga mengklaim bangsa Indonesia ini hidup rukun berdampingan. Oke. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa. Di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Nah, perlu digarisbawahi itu Wahyu, ajakan saling menerima dan memperkuat toleransi. Dan perlu tindak lanjut nih kayaknya. Tapi gimana nih caranya Wahyu? Ada nggak sih mungkin yang di akar rumput ini bisa melakukan soal itu? Akar rumput maksudnya masyarakat umum ya mungkin ya? Oke. Soal itu kami sudah mengajak ngobrol ya bareng tim koordinator dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama atau Jakatarup, namanya Sabahudin. Jadi dia punya usulan agar kunjungan Paus ini bisa ditindaklanjuti ya oleh pemerintah maupun masyarakat. Tentu yang perlu ditindaklanjuti sih, mungkin aku ngelihat dari sisi penyelenggara negara, semoga dengan kunjungan Paus Fransiskus ini menjadi komitmen serius gitu untuk menjamin toleransi, untuk menguatkan lagi gitu ya toleransi di akar rumput dan menjamin hak-hak warga negara mungkin bisa ditindaklanjuti gitu ya. Mungkin di masyarakat kunjungan Paus Fransiskus ini semoga sih bisa jadi perhatian untuk memulai kembali gitu ya dialog lintas iman yang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama
dan mungkin sekarang perlu kita lakukan lagi gitu. Untuk akar rumput sih itu sih dalam memaknai toleransi yang ada, harapannya dengan momentum ini upaya-upaya untuk mendorong perbedaan, untuk mendorong kesalehan setiap umat beragama tuh terus dilakukan sih, bukan hanya hari ini atau beberapa hari ke belakang ketika ramai Paus sedang tiba di Indonesia, tapi setelah itu pun harapannya gitu bahwa ya toleransi itu bukan sekedar menghargai dan mengakui, tapi mendorong perbedaan dan mendorong kesalehan setiap umat beragama gitu. Oke, yang terakhir nih Wahyu, Paus Fransiskus punya pesan apa biar kita selalu akur terhadap sesama meskipun kita berbeda-beda? Ya, toleransi emang kalimat narasi yang kerap diserukan Paus Fransiskus ya ketika kunjungan ke Indonesia bertemu dengan beberapa tokoh ya. Nah, soal perbedaan itu, Sri Paus menekankan bahwa perbedaan itu bisa saja loh menyebabkan permusuhan dan perang. Namun, perbedaan juga bisa menghadirkan kebahagiaan. Jadi, menurut Paus ini soal pilihan ya, dan orang harus memilih mana yang terbaik bagi hidup ini. Kepala Negara Vatikan itu juga mengingatkan kalau kerakusan juga bisa menjadi sumber konflik. Nah, terus nih Wahyu, bagaimana bisa mengatasinya kalau ada perselisihan mungkin? Perselisihan ya, nah pesan beliau ini kita harus ingat bahwa sebagai bangsa tuh kita mau cari konflik atau berdamai satu sama lain. Nah, tentu saja menurutnya kita harus berjalan bersama-sama ya, saling merangkul, mendukung, dan menerima. Kemudian kalau ada permusuhan atau konflik ya, kita bicarakan sama-sama, kita berdialog, kita berdiskusi, kita berbicara untuk mencari solusi bersama ya, supaya bisa dipecahkan. Sri Paus bilang, berperang atau berselisih atau saling bertengkar itu sesuatu yang sangat buruk lah ya. Sementara yang tidak buruk adalah kita saling bertukar pikiran dan berdialog sehat. Dan jangan lupa, peperangan adalah sebuah kelelahan. Tapi berdiskusi dengan sahabat itu sesuatu yang sangat indah karena membuat kita bertumbuh dan berkembang. Itu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi. E questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Nah, harapannya pesan Paus Fransiskus ini selalu diingat dan diimplementasikan untuk seterusnya. Sebagai pendengar podcast What's Trending, kalian juga bisa loh berkomentar soal bagaimana kita bisa menindaklanjuti kunjungan Paus ini. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.